Hai, nama saya Erwin Yuniawan. Kali ini saya membuat video terkait dengan permintaan penawaran dan keseimbangan pasar pada masa pandemi COVID-19 sebagai salah satu pemenuhan tugas besar satu dari mata kuliah Teori Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana jurusan Akuntansi. Produk domestik bruto adalah ukuran pendapatan dan ukuran produk suatu negara. Sebagai identitas akuntansi, kedua sisi harus sama. Penyesuaian harga dan kuantitas akan membuat mereka tetap sinkron. Mari kita lihat gambar berikut ini. Sirkulasi yang terletak di dalam berwarna kuning menunjukkan tenaga kerja mengalir dari rumah tangga ke perusahaan dan barang dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis mengalir ke rumah tangga. Sirkulasi luar berwarna abu-abu menunjukkan sisi moneter yaitu aliran pendapatan dan pengeluaran. COVID-19 dan kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan manusia telah berlangsung dan secara besar-besar mengurangi aliran tenaga kerja ke perusahaan atau bisnis. Hasilnya adalah pengurangan mendadak dan besar-besaran dalam output barang dan jasa. Berbagai barang dan jasa yang terkena dampak yang berbeda-beda, namun untuk kejadian nilai produksi, nilai menjadi turun. Paket-paket stimulus pemerintah yang besar merangsang pengeluaran atau lebih tepatnya menjaga agar pengeluaran tidak turun sebanyak yang seharusnya. Kebijakan pembatasan skala besar dapat mengurangi produksi. Dalam jangka pendek, penawaran dan permintaan akan kembali ke ekuilibrium. Namun bagaimana jika pembatasan dilakukan lebih dari sebulan atau lebih lama? Ketika persediaan dari produksi menipis, pengeluaran tetap dirangsang pemerintah melalui stimulus, mengakibatkan harga akan naik. Pemerintah harus tetap mempertahankan lampu perekonomian, harus tetap menyala dengan melindungi perusahaan, pekerjaan, dan sistem keuangan. Tetapi sisi penawaran tidak dapat dilupakan dalam kondisi normal. Sisi penawaran dapat menjaga dirinya sendiri. Para pengusaha atau perusahaan akan menjaga sisi ini dengan imbalan keuntungan. Biasanya, dalam resesi normal, masalah terbesar adalah kurangnya permintaan. Namun, saat krisis akibat virus COVID-19 ini, kebijakan di sisi penawaran oleh pemerintahlah yang menyebabkan resesi karena pembatasan berskala besar. Dengan berkurangnya output melalui kebijakan pembatasan sementara dan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran dengan paket stimulus, maka yang terjadi adalah kecenderungan terjadinya inflasi dalam perekonomian. Paket stimulus tidaklah buruk, namun jika tidak berhati-hati, perhitungan dan pelaksanaannya akan dapat lepas kendali. Jadi, perlu diperhatikan juga produksi yang menurun akibat dampak kebijakan pembatasan. Memang berbagai kegiatan dapat dilakukan melalui online atau jarak jauh, namun tidak sedikit produksi harus dilakukan yang membutuhkan kedekatan sosial, bukan jarak sosial physical distancing. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pergeseran penawaran barang menjadi langka, sehingga secara relatif harga barang akan naik. Lihat gambar berikut. Jika pembatasan dilakukan di semua sektor, tidak akan terbayang akibatnya nanti di masa datang. Untuk layanan jasa, sebagian besar masih dapat dilakukan secara jarak jauh, seperti administrasi, pendidikan, dan lain-lain. Perubahan harga secara relatif dikarenakan penawaran atau pasokan relatif akan turun akibat kebijakan pembatasan. Khususnya untuk barang-barang yang penting bagi masyarakat akan turun, karena merumahkan tenaga kerja dan tidak berproduksi akan menekan output. Karena produksi semacam ini membutuhkan kehadiran fisik pekerja di pabrik, dan pengiriman barang membutuhkan orang-orang untuk mengamankan rantai pasokan.
Pengurangan yang dihasilkan dari penawaran relatif untuk barang-barang penting ditunjukkan sebagai pergeseran ke kanan pada diagram dari gambar kurva penawaran relatif. Garis hitam menuju garis putus-putus biru pada gambar tadi. Masalah lain yang muncul, terdapat barang-barang yang penting sebagai kebutuhan utama atau pokok bagi masyarakat ini adalah kenaikan permintaan akibat adanya ketakutan atau setidaknya kekhawatiran akan kelangkaan barang-barang yang penting tersebut, yang pada gilirannya akan menggeser kurva permintaan relatif keluar seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Harga untuk barang-barang penting akan meningkat karena permintaan yang lebih tinggi dengan ketersediaan yang lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat dalam menekan penyebaran virus COVID-19 mengorbankan perekonomian yang memungkinkan terjadinya resesi. Karena kebijakan pembatasan ini meliburkan para pekerja untuk berproduksi dan mengurangi konsumen dalam melakukan konsumsi. Pemerintah harus menjaga lampu tetap menyala walaupun terjadi pengorbanan terhadap perekonomian. Namun strukturnya harus tetap dipertahankan, jangan sampai rusak. Di antaranya adalah kebijakan dengan memberikan stimulus dan bantuan kepada yang terdampak ekonomi. Namun mempertahankan pengeluaran melalui stimulus sisi permintaan tanpa memperhatikan masalah penawaran akan menyebabkan kenaikan harga yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Kombinasi kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat yang mengurangi produksi dan disertai kebijakan stimulus untuk mempertahankan pengeluaran dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan masalah inflasi. Inflasi akibat cost push inflation akan meningkat. Hal ini harus diwaspadai agar tidak di luar kendali. Kebijakan pemerintah yang mencegah pekerja dari berproduksi akan memperdalam resesi melalui sisi penawaran dan perubahan perilaku konsumen dari mengkonsumsi akan memperdalam dari sisi permintaan. Selanjutnya, sengaja atau tidak sengaja, resesi akan terjadi dan tidak dapat dihindari kerusakan ekonomi dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada paket stimulus saja, tetapi juga paket pelindung yang melindungi pekerja, pekerjaannya, perusahaan, produksinya, dan rantai pasok. Dengan merasa dilindungi, kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga dan memberikan inspirasi pada masyarakat untuk bertahan. Tetap semangat, jaga kesehatan, sehat selalu.